Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istana bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Akhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita di kajian Tahnikul Atfal, pertemuan yang ke-6. Dan sebelum kita melanjutkan materi, kita memurajaah terlebih dahulu materi sebelumnya. Di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai fi'il mudhari dan kita juga telah membahas bagaimana bentuk fi'il mudhari mulai dari awalannya hingga akhirannya. Harakatu awalil mudhari yakni yang disebut dengan huruf mudhara'ah, itu huruf pertama pada fi'il mudhari itu setidaknya memiliki 4 kondisi. Yang pertama adalah diharokati dhammah. Kapan fi'il mudhari ini awalannya didommahkan, yakni pada fiil-fiil rubai, yaitu fiil yang terdiri dari 4 huruf secara mutlak, baik 4 huruf ini karena semuanya huruf asli maupun karena adanya tambahan. Contohnya seperti akrama menjadi yukrimu. Nah, terdiri dari 4 huruf, 3 huruf asli dan tambahan hamzah di depannya, maka menjadi 4 huruf. Dia juga termasuk fiil rubai menurut bahasa. Adapun menurut istilah maka namanya adalah fi'il sulasi mazid. Adapun yang keempatnya adalah huruf asli seperti zalzala, yuzalzilu atau waswasa, yuwaswisu. Semuanya diawali dengan dhammah. Kemudian harokat yang kedua adalah fathah, yakni pada selain rubai. Selain rubai artinya adalah sulasi, kemudian khomasi dan sudasi. 5 huruf maupun 6 huruf. Seperti zahaba yazhabu, bukan yuzhabu. Kemudian misalnya intalaqa yantaliqu, istaghfara yastaghfiru, ya, dan seterusnya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah jawazul kasri fi ghairil ya, yakni selain harokat yang 2 tadi, maka dia ada opsi yang lain. Boleh dikasrohkan selain daripada huruf ya, karena huruf mudharah itu ada 4, yaitu hamzah, nun, ta, dan huruf ya. Maka pada 3 huruf itu selain daripada huruf ya boleh dikasrohkan. Kapan itu? Ada 3 kondisi. Yang pertama pada fi'il mudhari yang berasal dari fa'ila seperti hamida. Hamida yahmadu. Yahmadu, kondisi ini ya, yaitu didahului oleh huruf ya, maka dia harus difathahkan. Kenapa? Karena jawazul kasri fi ghairil ya, hanya selain daripada huruf ya saja boleh dikasrahkan. Selain daripada huruf ya, yahmadu, maka boleh kita katakan nihmadu, nahmadu atau nihmadu, kemudian ahmadu atau ihmadu, tahmadu atau tihmadu. Nah, ini ada 2 pilihan. Kemudian yang kedua adalah hamzatul wasl, fi'il mudhari yang didahului oleh hamzah wasl. Misalnya istaghfara, yastaghfiru, boleh juga tistaghfiru atau istaghfiru atau nistaghfiru. Ya, meskipun yang lebih fasih adalah difathahkan. Kemudian yang ketiga adalah ya fi'il mudhari yang didahului oleh huruf ta, seperti taqabala. Ya, taqabala, yataqabalu, titaqabalu atau itaqabalu atau nitaqabalu. Kemudian jenis yang keempat itu jawazul kasri mutlaqan, secara mutlak, artinya huruf ya juga dikasrahkan, yaitu pada fi'il aba. Aba, ya'ba. Fi'il mudhari'nya aba, ya'ba, ya'ba. Dia difathahkan asalnya karena dia terdiri dari 3 huruf. Ya, namun boleh juga dikasrahkan yi'ba, kemudian ti'ba, kemudian ni'ba, dan iba, khusus untuk hamzah dimadkan, ya, dari fiil apa, aba jadi iba. Kemudian yang kedua adalah al-mithalul wawi, pada fiil yang dia didahului huruf waw. Misalnya wajila yaijalu, yaijalu ijalu, boleh nijalu, boleh tijalu, boleh yijalu. Yang berikutnya adalah harokat qoblal akhir fi thulathi majid. Ya, bagaimana fiil mudhari
satu huruf sebelum huruf terakhirnya. Ini terbagi menjadi dua, ada yang dikasrohkan. Ya, dikasrohkan ini asalnya. Asalnya fi'il mudhari yang dia adalah lebih dari 3 huruf, maka dikasrohkan. Misalnya ya, yukrimu, ya, kemudian yastaghfiru. Kita lihat satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Kecuali ya ada yang difathahkan, yaitu ketika dia didahului oleh huruf ta. Taqabala, yataqabalu, ya. Misalnya tajannaba, yatajannabu, dan seterusnya. Berikutnya adalah harakatu awalil majhul. Sekarang kita masuk pada fi'il majhul. Bagaimana awalan dari fi'il majhul ini? Yang pertama didommahkan secara mutlak. Secara mutlak. Yakni baik dia fi'il madhi, misalnya duriba, ataupun fi'il mudhari, ya misalnya yudrobu, semuanya didahului oleh dhammah secara mutlak. Ada juga yang dikasrohkan, yaitu pada fi'il ajwaf, fi'il yang ainul fi'linya terdiri dari huruf illat. Misalnya qala jadi qila, ya. Atau ba'a jadi bi'a. Ini khusus untuk fi'il madhi saja. Baik, berikutnya bagaimana fi'il majhul ini harokat qoblal akhir. Sebelum huruf terakhir diharokati apa? Yang pertama adalah dikasrohkan, yaitu pada fi'il madhi. Pada fi'il madhi. Jadi kita lihat duriba, huruf ro-nya dikasrohkan. Sedangkan pada fi'il mudhari difathahkan, yudrobu. Nah, ini kesimpulan dari pertemuan kita sebelumnya. Kemudian kita baca bait yang akan kita bahas pada hari ini. Kita bahas dua bab, yaitu babul amr, fi'il amr, dan babu asma'il fa'ilin wal maf'ulin. Bab tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Akan tapi baru nanti kita akan bahas baru 3 bait saja. Ya, sisanya nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita baca terlebih dahulu babul amr. Min af'alal amru af'il wa'zuhu li siwa kal mudhari'i dzil jazmi alladhi tuzila. أوله وبهمز الوصل منكسرا صر ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونح أجزي بكسر مشم الضم قد كبلا وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا وأمر ومستدر تتميم خذ وكلا كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغم عاقر جنب ومشبه ثمنا. Kita lihat penjelasan bab ini. Yang pertama, min af'al al-amru af'il. Kita susun terlebih dahulu baitnya menjadi al-amru min af'ala af'il. Artinya adalah fi'il amr dari af'ala adalah af'il. Ya, af'ala fi'il amrnya apa? Af'il. Kemudian saya kira ini jelas. Berikutnya adalah wa'zuhu li siwahu kal mudhari'i dzil jazmi alladhi ukhtuzila awwaluh. Yakni buatlah fi'il amr untuk selain af'ala seperti mudhari majzum yang dihilangkan awalannya. Ya, di sini misalnya fi'il yang kita ambil contoh fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Yaitu yadhhabu. Ya, yadhhabu fi'il mudhari'nya. Bagaimana cara membuat fi'il amrnya? Ya, ini kita buat majzum dulu. Yadhhabu menjadi yadhhab, disukunkan. Kemudian yang kedua adalah dihilangkan awalannya, yakni dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Menjadi idhab, menjadi idhab. Nah, pertanyaannya di sini. Mengapa af'il ya tidak sama wazannya dengan wazan yang lain fi'il amrnya?
Jawabannya adalah karena fi'il mudhari'nya ini mengalami perubahan. Misalnya akrama. Akrama ketika kita buat jadi fi'il mudhari menjadi yukrimu. Asalnya apa? Asalnya yu'akrimu. Yu'akrimu. Akrama yu'akrimu. Namun karena hamzah ini berada di ujung tenggorokan dan dhammah ini ada di ujung bibir, maka berat mengucapkannya. Maka dari itu dihilangkan hamzahnya menjadi yukrimu. Ketika diubah menjadi fi'il amr, maka hamzah tersebut kembali muncul menjadi akrim. Kenapa? Karena tidak lagi berat diucapkan, karena tidak ada dhammah di sana. Tidak seperti fi'il mudhari. Akrim lebih mudah. Nah, ini sebabnya mengapa beliau membedakan atau sorfiyun ulama sorof secara umum membedakan antara af'ala dengan wazan yang lainnya. Makanya di sini disebutkan wa'zuhu lisiwahu, buatlah fi'il amr selain daripada af'ala ini kal mudhari, seperti fi'il mudhari karena tidak ada yang dihilangkan. Tidak seperti apa? Af'ala, ada hamzah yang dihilangkan. Nah, kemudian kita lanjut ya, bait selanjutnya. Wa bihamzil wasli munkasira sil sakinan kana bil mahdhufi muttasila. Ya, susunan asalnya adalah wasil bihamzil wasli munkasiran sakinan kana muttasilan bil mahdhuf. Asalnya artinya adalah sambungkan dengan hamzah wasal yang dikasrahkan, yakni hamzah wasal maksurah yang dikasrahkan, huruf sukun yang sebelumnya ya, huruf sukun yang sebelumnya bersambung dengan huruf mudharaah yang hilang. Yakni sambungkan hamzah tersebut dengan sukun. Yang sebelumnya sukun ini ya terletak setelah huruf mudharaah. Huruf mudharaahnya kan sudah hilang. Jadi yadhabu jadi yadhab kemudian dihilangkan awalannya. Tersisa apa? Dhahab. Zalnya sukun kemudian ha kemudian ba. Ya. Tentu ini sulit diucapkan. Ya, sulit diucapkan karena apa? Karena kata yang didahului oleh sukun itu tidak bisa diucapkan dalam bahasa Arab. Sehingga dibutuhkan huruf bantuan yang berharokat karena agar bisa apa? Agar bisa dibaca. Nah, huruf bantuan tersebut adalah hamzah wasol. Hamzah wasol munkasiran atau maksuroh yang dikasrohkan. Menjadi apa? Idhab. Idhab. Sehingga perlu diingat hamzah di sini hanya sebagai apa? Pembantu, bukan bagian dari fiil, bukan bagian dari fiil. Jadi dia hanya menggantikan, posisinya ini menggantikan menggantikan huruf ya. Ya. Kemudian berikutnya wal hamzah qabla luzumi dhammi dhammah. Kita susun menjadi wa dhammal hamzah qabla luzumi dhammi, dan dhammahkan hamzah sebelum dhammah lazimah. Apa yang dimaksud dengan dhammah lazimah? Itu dhammah yang bukan zaidah, bukan tambahan. Yakni dia adalah bagian dari fiil yang terdapat pada huruf yang ketiga. Jadi semua hamzah wasal pada fiil amar itu dikasrohkan. Ya, asalnya apa? Dikasrohkan. Karena apa? Karena asalnya memang setiap ada dua huruf sukun yang berturut-turut, maka huruf yang pertama ini dikasrohkan. Kecuali jika setelah sukun tersebut ada dhammah, yang disebut dengan dhammah lazimah di sini, luzumid dhammah. Maka didommahkan pula huruf sebelum sukun ini untuk tujuan apa? Menyelaraskan. Misalnya yakhruju. Yakhruju menjadi ukhruj. Kenapa ukhruj tidak ikhruj? Karena apa? Karena setelahnya ada dhammah. Setelahnya ada dhammah. Setelah huruf kha sukun ada dhammah. Kalau ikhruj maka ini lebih sulit diucapkan. Kalau ukhruj lebih mudah. Ya. Kemudian berikutnya wanahwu ugzi, ya, wanahwu ugzi bikasrin musyammid dhammi qad qubila.
Asalnya adalah wa qad qubila nahwu gzi bi kasri musyammid dhammi. Artinya bisa diterima seperti ugzi, ya. Kita baca bukan ugzi sebetulnya, uigzi, uigzi dengan kasrah dicampur dhammah, ismam. Ya, ini namanya ismam. Ismam itu adalah mencampurkan dua bunyi yang berbeda. Asalnya kita perhatikan dulu, uigzi ini dari fiil yagzu, fiil mudhari'nya adalah yagzu. Kemudian dimajzumkan dengan cara dihilangkan huruf wawunya, ugzu, pendek ya, ugzu. Karena dia adalah huruf termasuk fiil naqis. Cara menjazmkannya adalah dengan dihilangkan huruf akhirnya. Kemudian huruf ya-nya diganti dengan hamzah wasol, diganti dengan hamzah wasol dan diharokati dengan dhammah. Kenapa? Karena huruf ketiganya adalah huruf dhammah. Jadi ugzu. Ya, kita baca apa? Ugzu, asalnya ugzu. Kemudian ditambahkan dengan ya mukhatabah untuk perempuan, ugzu untuk laki-laki. Kalau perempuan kan diberi ya mukhatabah seperti idhab, idhabi, ijlis, ijlisi. Menjadi apa? Nah, ini dia permasalahannya. Bagaimana cara membaca hamzahnya? Apakah ugzi atau igzi? Karena tadinya sebelum ada ya mukhatabah, kita baca ugzu, didomahkan. Karena apa? Karena huruf ketiganya dhammah. Akan tapi ketika ada ya mukhatabah, zainya ini berubah menjadi kasroh untuk menyesuaikan, ya namanya harokat munasibah, untuk menyesuaikan suara. Tidak kita baca ugzui tapi ugzi, ya ugzi dikasrohkan, berubah menjadi kasroh. Nah, apakah karena dia zainya ini berubah menjadi kasroh, apakah hamzahnya ini juga mengikuti huruf zai berubah menjadi kasroh? Ya, maka di sini Ibnu Malik memberikan solusi, yakni dengan cara apa? Ismam. Ya, qad kubila, bisa dia diterima, nahwu wigzi, ya dibaca apa? Wigzi. Nah, ini dengan ismam, mencampur antara dhammah dengan kasrah. Dia didommahkan karena memang asalnya dia dhammah. Sedangkan dicampur dengan kasrah adalah tujuannya untuk meringankan bacaan karena setelahnya adalah kasrah. Jadi kita baca wigzi, wigzi. Ya, berikutnya adalah bab isim fa'il dan isim maf'ul. Wa syadza bil hadfi mur wa khudh wa kul, ya, dan keluar dari kaidah syadz, ya artinya keluar dari kaidah dengan dihilangkannya fa fiil, yaitu pada tiga fiil, pada mur, kemudian khud dan kul. Mur, khud dan kul. Asalnya kan amara ya muru, ada hamzahnya, ada hamzahnya. Jadi dia keluar dari kaidah karena harusnya kan umur, ada hamzahnya, ukhud dan ukul. Namun yang sering kita dengar justru dihilangkan bil hadfi, dihilangkan hamzahnya. Jadi mur, khud dan kul. Nah, ini adalah ini kita masih bahas ya fi'il amr ya. Mohon maaf belum masuk ke bab ya, isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian kata beliau wa fasya wa'mur wa mustandarun tatmimu khudh wa kula. Fasya artinya kathura, tersebar. Ya, atau sya'a, tersebar. Wa'mur, penggunaan wa'mur, yakni kalau dia didahului oleh huruf ataf, dan ini ada dalam Al-Qur'an, ya. Wa'mur, dan perintahkan, ya, dan perintahkanlah. Wa'mur bis shalah, perintahkan salat. Wa'mur ahlaka bis shalah, yakni ada huruf waw di sana. Ketika ada huruf waw, maka hamzahnya muncul.
ya, dan ini fasya, artinya ini banyak digunakan meskipun ada juga yang menyebutkan wamur, ya, wamur dihilangkan hamzahnya. Tapi yang lebih lebih fasih sesuai dengan kaidah dan juga banyak digunakan adalah dimunculkan hamzahnya, ya. Wa mustandarun artinya jarang, ya, jarang digunakan. Tatmimu khud, ya, disempurnakan khud dan kul. Jadi kalau khud dan kul meskipun ada huruf ataf di depannya tetap wa khud, tidak wa khud. Kul juga demikian, wa kul bukan wa kul. Nah, jadi ini pengecualian. Kalau mur kadang dia dibaca mur dengan hadzaf ketika tidak didahului oleh huruf ataf, kadang dibaca wa'mur kalau ada huruf ataf. Kalau khud dan kul, apapun kondisinya, dihilangkan hamzahnya. Ya, sekarang baru masuk isim fa'il dan isim maf'ul. Kawazni fa'ilin ismu fa'ilin ju'ila minatsulatil ladzi ma waznuhu fa'ula. Asalnya adalah ju'ila ismu fa'ilin kawazni fa'ilin minatsulathi alladzi ma waznuhu fa'ula. Ya, jadikan isim fa'il dengan wazan fa'il. Wazannya apa? Fa'il. Dari fi'il sulasi yang wazannya bukan fa'ula. Ma di sini artinya laisa. Mina sulasi alladzi laisa waznuhu fa'ula. Nah, inilah wazan asli isim fa'il yang menunjukkan pelaku. Bunyinya apa? Fa'il. Fa'ilun. Sehingga misalnya dhahaba dhahibun. Daraba daribun. Mudah sekali. Ya, sesuai dengan namanya. Dan ini berlaku untuk fiil sulasi kecuali yang berasal dari wazan fa'ula. Kenapa? Karena ia berasal dari sifat yang melekat. Setiap wazan fa'ula itu adalah sifat. Sifat yang melekat. Dan ia bukan pekerjaan. Maka dari itu sejatinya wazan fa'ula itu tidak punya isim fa'il. Melainkan apa? Melainkan bentuknya itu adalah bentuk sifat. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, disebutkan di sini wa min husriga kasahlin wa zarifi. Yakni adapun dari wazan faula itu dibuatnya seperti sahlun. Wazannya apa? Fa'lun. Ya, sahlun artinya mudah. Atau zarif. Wazannya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Zarif artinya cerdik. Ya. Jadi inilah dua wazan kiasi isim fa'il dari faula. Ada dua, yaitu fa'lun dan fa'ilun yang sesuai dengan kaidah. Selain dari dua ini maka dia namanya sama'i. Sama'i. Ya, kita hanya mendengar dari orang Arab, tidak ada rumusnya. Dan ini banyak sekali. Di antaranya disebutkan oleh beliau wazan-wazan sama'i dari isim fa'il fa'ula. Wa qad yakunu af'ala au fa'alan au fa'ala. Ya, kadang berwazan af'alu. Misalnya hamuqa fa'ula, hamuqa artinya bodoh. Isim fa'ilnya adalah ahmaku. Kemudian yang kedua ada fa'alun seperti jabuna, jadi jabanun artinya pengecut, ya. Kemudian yang ketiga ada fa'alun seperti hasuna, hasanun artinya baik. Nah, ini tiga wazan sama'i. Masih ada yang lainnya di bait selanjutnya beliau tambahkan wakal furati wa ifrin wal hasuri wa ghumrin aqirin junubin wa mushbihin thamila. Nah, wazan yang sama'i yang keempat itu seperti furat. Furat wazannya adalah fu'alun artinya tawar. Ma'un furat. Ma'un furatun. Air tawar. Kemudian yang kelima ada wazannya fi'lun. Seperti ifrun. Yaitu jahat. Rajulun ifrun. Lelaki yang jahat. Yang keenam adalah hasur. Contohnya apa? Hasur wazannya fa'ul. Artinya pelit. Artinya pelit. Kemudian yang keenam ada yang ketujuh ya. Yang ketujuh ada gumrun, wazannya apa? Fu'lun, artinya bodoh. Kemudian akhir yang kedelapan wazannya fa'il. Nah, ini wazan ini di dalam bab fa'ula itu dia wazan sama'i, bukan kiasi.
Ya, kalau di bab yang lain maka akhir ini adalah wazan fa'il itu adalah wazan qiyasi. Contohnya akhir, akhir artinya mandul. Yang kesembilan junub. Ya, junub artinya ba'id, jauh. Wazannya apa? Fu'ulun. Dan yang terakhir yang ke-10 wa musybihin thamila itu thamila dan seperti thamila. Thamil itu artinya mabuk. Wazannya fa'ilun. Nah, inilah ke-10 wazan sama'i dari isim fa'il fa'ula. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan melanjutkan bab yang sama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.